بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita mengalami atau menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan bangkitnya hari kiamat ketika Dia telah menakdirkannya, Dia telah menetapkannya. Pada hari ini kita menyaksikan gerhana bulan, yang ini bukan cuma gejala alam semata, yang ini bukan cuma sekedar kita mengetahui sebabnya karena cahaya bulan yang terhalangi dengan bumi kita, tapi lebih penting daripada itu adalah kita mengetahui bahwasanya peristiwa ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana bulan di zaman beliau, disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah selesai melaksanakan sholat yang sangat panjang, yang sampai sebagian dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebagian dari mereka ada yang tidak kuat berdiri. Setelah selesai melaksanakan sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan beliau sangat takut dengan peristiwa yang terjadi pada saat ketika terjadi gerhana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yunkhasafani la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi pada keduanya gerhana disebabkan karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Innama yukhawifullahu bihima ibadahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda-tanda ini agar hamba-hambanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, fa idza ra'aitum dzalik fakabbiru wad'ullaha wa shallu wa tasaddaqu. Maka kalau kalian menyaksikan ini, maka segeralah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat gerhana seperti yang tadi kita laksanakan, dan bersedekahlah, lakukanlah amal kebaikan. Jadi disyariatkan untuk kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyaksikan peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Yakni bukan cuma sekedar kita menikmatinya atau melihatnya untuk menyaksikan sesuatu yang aneh yang tidak biasa. Ini bukanlah sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang dengan adanya pemberitaan, dengan adanya perkiraan terjadinya gerhana yang diberitakan di media-media menjadikan rasa takut, menjadikan rasa ngeri kita semakin berkurang, bahkan mungkin hilang sama sekali. Karena kita sudah bersiap-siap, hanya sekedar kita seperti melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya, tidak ada rasa takut. Bahkan sebagian dari orang-orang yang, apalagi orang-orang yang tidak beriman, hanya sekedar memotret atau memvideokannya untuk melihat keindahannya. Mereka tidak sadar bahwa yang maha menciptakan semua ini, yang maha menguasai dan mengatur alam semesta, maha kuasa untuk menghancurkan alam semesta ini kapan saja ketika Dia menghendakinya. Oleh karena itulah, sebagai orang-orang yang beriman, kita diingatkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebagian riwayat dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila dzikrillahi wa du'aihi." Fafza'u ila dzikrillahi wa du'aihi wastighfarih. Kalau kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, maka segeralah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepadanya, dengan berdoa kepadanya, dan segera memohon ampun, beristighfar kepadanya. Sebagai orang-orang yang beriman menyaksikan hal seperti ini,
Dia mengetahui hidup kita sementara, hari kiamat tanda-tandanya semakin dekat, terjadinya semakin dekat, dan pasti kita semua akan mengalaminya, akan merasakannya. Oleh karena itu kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bersedekah, melakukan amal-amal kebaikan. Jangan kita jadikan peristiwa ini hanya sekedar kita masih bisa tertawa, masih bisa kita bersenang-senang. Demi Allah, di zaman-zaman sebelum kita, yang ketika pemberitaan media belum tersebar demikian cepat atau teknologi belum canggih, orang-orang ketika menyaksikan yang seperti ini, yang ketika di malam hari biasanya agak terang, kemudian tiba-tiba gelap, apalagi kita ketahui gerhana bulan hanya terjadi di malam-malam purnama, khususnya malam tanggal 14 dan 15 bulan Hijriah, yang tadinya terang tiba-tiba menjadi gelap. Ini keadaan yang sangat menakutkan. Kalau seandainya kita merenungkan bahwa alam semesta ini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita segera menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, minta keselamatan darinya, minta penjagaannya, dan memperbanyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah pergantian siang dan malam, matahari dan rembulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat terjadi gerhana, ya, kengerian tersebut kengerian yang sangat dahsyat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga dan neraka. Dahsyatnya neraka beliau saksikan dan disampaikan di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falam ara yauman qattu afdha'a min hadzal yaum." Sungguh aku tidak pernah menyaksikan satu hari yang lebih ngeri, yang lebih menakutkan dibandingkan hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada beliau dahsyatnya azab neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kekurangan-kekurangan kita. Ingatlah hidup kita sementara. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita, semua kita akan tinggalkan dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan bumi ini adalah fana, akan hancur dan binasa, dan yang akan kekal adalah wajah Rabb-Mu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Oleh karena itu, ini menjadi peringatan bagi kita semua orang-orang yang beriman, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita masih bisa menerima peringatan. Hati kita tidak tertutup seperti hatinya orang-orang munafik yang tidak bisa mengambil pelajaran, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, selalu bersandar kepadanya. Ini ciri-ciri hati yang hidup, ini ciri-ciri hati yang benar. Inilah sifatnya penghuni surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut dengan agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah nasihat singkat yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan terjadinya gerhana bulan di malam hari ini, dan ini merupakan khutbah yang disyariatkan di dalam Islam setelah pelaksanaan salat gerhana. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan ini semua sebagai peringatan untuk kita lebih selalu mendekatkan diri kepadanya, untuk kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, memperbaiki kesalahan-kesalahan diri kita, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha untuk memurnikan ibadah kepadanya semata-mata dan tidak mengikutinya, selalu berusaha mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti selainnya. Demikian, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.